kayak kita membahas tentang keturunan, karena keturunan mungkin ada yang merasa bahwa keturunan dari raja tapi silsilahnya tidak tahu, bahkan apa ya, ya mungkin cuman dengar-dengar bahwa kamu keturunan raja tapi tidak jelas. Ini hanya sekedar cerita, cuman cerita ini diceritakan almarhum ibu saya dulu ya. Ya ini contoh aja nih, contoh begini. Ada kerajaan semut. Nah, si kerajaan semut ini sang rajanya namanya Semut lah katanya. Dia tuh sohor loh, sakti mandraguna, masyhur, baik budinya, alaknya baik lah. Banyak yang mengidolakan beliau, termasuk di lingkupan kerajaan sama masyarakatnya. Nah, ketika si Raja Semut ini meninggal, dari anggota kerajaan yang nggak tahu itu tukang cucinya, nggak tahu itu tukang pelnya, nggak tahu itu panglima, itu mendedikasikan namanya untuk anaknya gitu. Nah, untuk anaknya biasa, entah itu dari keluaran, kalau di luaran kerajaan, kalau di masyarakat biasanya mungkin bisa juga gitu. Tapi ini yang diceritakannya tuh di dalam kerajaannya gitu. Jadi si Raja Semut ini meninggal, terus banyak warganya atau punggawa-punggawanya mendedikasikan nama Raja Semut ini ke anaknya, untuk mendedikasikan. Mungkin zaman dulu juga apa namanya tuh, nah iya udah lewat aja itulah. Nah iya, udah 100 sampai 500 tahun kemudian, nah, si caca cicitnya kan mempertanyakan, nah kalau raja yang asli kan tahu ada mungkin silsilahnya gini. Nah, kecuali yang punggawa-punggawa ini nih, karena mereka cuman mengambil nama untuk dedikasi anaknya gitu. Nah, si cacat cicitnya tuh mengira bahwa dia keturunan Raja Semut, padahal Raja Semut itu tuh hanya dedikasi gitu. Itu ada kasarnya tuh, ada di dunia nyatanya ada itu juga katanya gitu. Katanya orang ini tuh bukan raja karena dia tuh hanya nama uyutnya aja yang sama uyut sama raja itu gitu. Makanya pas ditelusuri dari umur dari gitu tuh gak jelas gitu. Nah, biasanya seperti itu juga. Nah, ada juga yang kayak gini. Si anak Raja Semut ini tuh punya putra yang tampan, rupawan, rasanya tuh sama lah kayak bapaknya gitu. Baik hati. Wah, pokoknya si super lah. Nah, untuk mendedikasinya mungkin punggawa-punggawa bapaknya juga menyamakan nama anak Raja Semut ini sama anaknya. Itu bisa juga seperti itu. Jadi kalau ada yang eyangnya bernama sama raja gitu, atau empunya atau siapanya itu jangan mengklaim anak raja dulu. Kita telaah dulu. Gitu. Kalau anak raja biasanya tuh ada tandanya, ada ini. Kalau dipandang gaib itu ada ciri-cirinya. Ada yang mengikutin, kasarnya ada yang mengikutin dari silsilahnya itu. Kalau yang bukan dari kalangan raja, mungkin dari punggawa-punggawa seperti itu biasanya kebingungan karena itulah kasarnya. Apalagi dulu tuh di zaman-zaman tertentu kayak di zaman Jepang kayak gitu,
itu pemusnahan sejarah tuh terasa lah kasarnya tuh. Jadi kalau anak laki-laki diambil kayak gitu. Nah ini cuma cerita. Nah kehilangan jati dirinya juga di sana karena banyak ada makam-makam di kami juga yang kami pun nggak tahu itu siapa. Ceritanya nggak ada, ini nggak ada, emang hilang. Gitu. Kita cuma nyahu nama bahwa makam ini aja, cuman kita nggak tahu sejarah ini tuh siapa gitu. Jadi kalau yang mengaku-ngaku anak raja itu biasanya silsilahnya tuh sudah terasa lah, auranya juga sudah terasa, karena percaya atau tidak itu udah ada dari golongannya gaib juga ikut mengikuti lah kasarnya, ikut menjaga. Biasanya kalau dari yang biasa-biasa aja tuh nggak bakalan terasa dan nantinya rancu. Nah ini untuk silsilah ya, kalau karena ada salah satu teman saya juga nama empunya sama empu itu, tapi bukan empu yang dimaksud kasarnya tuh, cuman itu udah dikasih aja, dedikasi karena mungkin dianya pelayannya dulu, nggak tahu sekretarisnya, nggak tahu bendaharanya dari si empu itu. Ketika si empu meninggal, nah dia tuh mendedikasikan nama si empu itu ke anaknya. Nah setelah lama bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, si cicitnya ini tuh mengakulah bahwa dia anak si empu ini. Nah tapi pas ditelusuri bahwa bukan gitu, karena beda tahun lah katanya, beda tahun, kemungkinan ini punggawanya gitu, karena dari raja, ibaratnya si raja ini umur 80 tahun 60 tahun lah kasarnya. Nah dia baru lahir gitu, beda tanggal, beda puluhan tahun. Nah mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan lah. Ini bukan ini hanya cerita lah kasarnya, hanya cerita penggambaran saja. Karena sekarang kan banyak yang mengaku-ngaku keturunan ini, keturunan itu. Cobalah dicek dulu gitu, apakah hanya sama dari nama saja, apa benar keturunan. Biasanya ada ciri-ciri tertentu lah gitu, karena ada ciri-ciri ya, kalau di sepengetahuan saya gitu, adalah orang-orang yang punya ciri-ciri tertentu dan dicek itu benar dia ada sangkut pautnya gitu, walaupun itu dari istri selir lah kasarnya, tapi bukan raja lah, cuman ada empu lah di kita, ada empu gitu. Jadi ada empu yang mendiami sebuah gunung lah, raja gunung lah, begitu. Tapi yang aslinya tuh emang kan sekarang udah nggak punya keturunan, beliaunya sudah tua, perempuan lagi, makanya dia tuh keturunan terakhir lah ceritanya kayak gitu. Tapi ada yang mengaku bahwa yang terakhir itu sini. Nah itu udahlah intinya gitu. Coba dicek aja, kalau ada yang ngaku-ngaku coba dicek, dicek lagi. Siapa tahu cuman kesamaan nama saja gitu. Gitu. Bisa dicek lah, kalau keturunan orang-orang hebat itu bisa dicek. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.